wabarakatuh. Halo, saya Khairunisa Brutu dengan NIM 2103060004. Saya dari kelas A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Soal yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi dalam tubuh ternak. Yang pertama yaitu sistem depar darah. Sistem buffer bikarbonat adalah mekanisme hemostasi asam basa yang melibatkan keseimbangan asam karbonat atau H2CO3, lalu ion bikarbonat HCO3 dan karbon dioksida CO2 untuk menjaga pH dalam darah dan duodenum di antara jaringan lain untuk mendukung fungsi metabolisme yang tepat. Kemudian dikatalis oleh karbonat anhidrase karbon dioksida atau CO2 bereaksi dengan air untuk membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang pada gilirannya dengan cepat berdisosiasi membentuk ion bikarbonat HCO3 dan ion hidrogen H+. Seperti halnya sistem buffer lainnya, pH seimbang dengan adanya asam lemah, misalnya itu H2CO3 dan basa konjungsinya misalnya HCO3, sehingga kelebihan asam atau basa yang masuk ke sistem itu dinetralkan. Kemudian soal yang kedua yaitu sistem respirasi melibatkan yaitu pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian yang kedua transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Kemudian ditentukan oleh proses difusi udara, yaitu tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah yang terbentuk: pertama, gas larut dalam plasma; kedua, terikat hemoglobin; kemudian transportasi CO2 dalam darah membentuk gas larut dalam plasma darah. Kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem ekresi melalui ginjal, mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama yaitu memobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk amoniaknya atau NH4 di tubulus distal, menggantikan Na+ yang terpakai untuk proses sekresi ion H+ di tubulus distal. Kemudian usaha yang penghematan Na+ yaitu mengikat bikarbonat. Kemudian soal yang kedua yaitu menjelaskan sistem metabolisme di dalam air tubuh ternak. Yang pertama yaitu air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Kemudian yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Selanjutnya ketiga, air membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saat air sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat, terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian proses yang terakhir atau yang kelima, air menuju ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak. Kemudian soal yang ketiga, menjelaskan asal sumber air dari dalam tubuh ternak. Yang pertama dari air, kemudian dari makanan, ransum, lalu dari air metabolik yang didapat sebagai hasil oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks. Di dalam metabolisme protein dan lemak,
Air metabolik yang dihasilkan adalah 40 dan 107. Di dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik dapat memenuhi kebutuhan ternak. Kemudian pada musim dingin dapat mempergunakan kebutuhan lemak atau persediaan kebutuhan energinya itu, dan air metabolik itu memberikan cukup air untuk memenuhi kebutuhan air yang hilang karena proses pernapasan dan karena penguapan. Kemudian air metabolik itu dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen, glukosa yang menghasilkan 60% air, kemudian untuk sukrosanya menghasilkan 89 air, dan pada paru yang menghasilkan 55% air. Kemudian soal yang keempat yaitu menjelaskan air metabolik. Dapat kita lihat pada skema perhitungan berikut pada tabel bahwa zat-zat makanan pada karbohidrat itu untuk air metabolik hasil oksidasinya ada 60 gram. Kemudian rata-rata kalori ada 400 kilokalori. Untuk air metabolik per 100 kg energi metabolisnya itu 15,0. Selanjutnya zat-zat makanan pada protein itu 42 gram air metabolik hasil oksidasinya. Kemudian 400 kg kalori untuk rata-rata kalorinya. Kemudian 10,5 air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis. Kemudian zat-zat makanan pada lemak itu 100 gram pada air metabolik hasil oksidasi. Kemudian rata-rata kalorinya ada 900 kilokalori, dan untuk air metabolik per 100 kg energi metabolis ada 11,1. Lalu kemudian air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein itu dikali 40 kilokalori dikali 4 kilokalori menghasilkan 40 kilokalori. Kemudian 20 gram lemak dikali 9 itu menghasilkan 180 kilokalori, dan 55 gram karbohidrat dikali 220 kilokalori per 440 kilokalori, yang dimana 40 kilokalori itu menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 gram air metabolik. Kemudian 180 kilokalori itu menghasilkan 180 dikali 0,101 kilokalori, itu sama dengan menghasilkan 19,98 gram air metabolik, dan 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik per 57 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Lalu bila energi dalam ransum 100 kilokalori energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah sebanyak 40 kali 10,5 itu menghasilkan 420. Lalu 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. Lalu 220 dikali 15 itu sama dengan 330 per 3.300 per 5.718 gram air metabolik, yang dimana 5.718 per 440 gram air itu metabolik itu menghasilkan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik, atau sama dengan 13 gram air metabolik untuk setiap 100
kalori energi metabolis. Bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2.500 kilokalori, maka air metabolik yang diperoleh adalah 2.500 dikali 0,129 sama dengan 322,5 dikali 0,129 adalah air metabolik. Air metabolik yang dihasilkan oleh setiap 1 kilokalori energi, sedangkan sumber air dapat berasal dari pada air metabolik 322,5 pada air, dan pada makanan 750, dan pada air minum itu 1677,5 per 2750. Sedangkan kebutuhan air rata-rata sebanyak 2,8 liter, sehingga 1677,5 gram harus dipenuhi dari air minum. Jadi pentingnya menghasilkan air metabolik adalah: yang pertama, dapat mewakili sebagian dari air yang diminum. Yang kedua, sebagai akibat jumlahnya dapat dihitung dari perkiraan kebutuhan dari perharinya. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Ada 2 jenis yang mempengaruhinya, yaitu keseimbangan positif dan negatif. Pertama, pada keseimbangan positif ialah bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Sedangkan pada keseimbangan negatif ialah bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian air yang hilang dari dalam tubuh dapat melalui: yang pertama, hilangnya air melewati kulit. Ini umumnya terjadi pada mamalia. Hal ini akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur pada tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Kemudian yang kedua, yaitu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Selain itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan di dalam rongga tubuh. Kemudian hal akhir dari metabolisme protein adalah urea, yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengeluarkannya itu diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Lalu yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan. Hal ini terjadi hampir 40% terjadi pada unggas. Yang keempat, yaitu hilangnya air melalui saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruhnya yang nyata. Contohnya itu pada pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Kemudian ekskresi pada kotoran sapi itu lebih basah daripada kotoran kambing.